Thank you. Terima kasih. Majalengka, kamu mana? Magetan. Terima kasih. Bandung. Mana lagi? Jayapura. Terima kasih. Mulai halu. Matiin dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini ya lu udah lihat kan tuh kalau efek lagi udah mulai nge-tag konten ini tuh lebih dari 4 kali berarti ya. Anyway, dibantu sekarang sama Arya. Arya nyaut ya? Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan via podcast player seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau podcast player lainnya bisa mendengarkan suara Arya. Arya kreatif asisten yang akan membantu Babi Bu ke depannya. Wih, sedap. Dia juga megang kamera, juga dia belajar ngedit. Wow. Dan ada tim lainnya nanti yang akan gua perkenalkan. Jadi ini adalah konten terbaru dari obrolan Babi Bu. Sedap. Boleh kita kasih applause lagi? Ya. Thank you. Ya, gue tuh mulai stres tau nggak karena ini menjadi beban buat gue karena cerita Baba ini anyway namanya adalah cerita Baba. Ini adalah konten yang terbaru dari obrolan Babi Bu. Jadi nanti Bibu ada versi lainnya. Bibu ada cerita Bibu gitu. Jadi gue cerita Baba ini sudut pandangnya lebih ke laki-laki, lebih dari gue gitu. Kalau Bibu lebih sudut pandangnya perempuan gitu. Jadinya biar semuanya kedapetan gitu. Dan kenapa tadi gue menghela napas? Karena memang gue sudah nge-tag ini tadi gue bilang 4-5 kali ya. Kita sudah nge-tag ini berkali-kali, jadinya lumayan capek karena ada aja teknis-teknis yang memang kejadian di beberapa kali gue nge-tag cerita Baba kali ini di episode perdana kali ini. Karena satu memang ada rasa pressure karena ketika gue dan Bib memulai obrolan Babi Bu itu tepat tanggal bulan Maret setahun yang lalu kurang lebih. Kami nggak punya beban kan, untuk ngomong untuk apa ya, karena kami awal-awal ya siapa yang mau nonton sih gitu, siapa yang mau dengerin sih, yang penting kita ngobrol aja. Karena memang obrolan sama Bibu kan waktu itu core-nya memang supaya gue sama Bib biar bisa punya banyak waktu untuk ngobrol. Tapi ketika alhamdulillah jalannya positif gitu ya, dikasih berkahnya sama Allah, oke. Jadilah banyak juga yang sekarang menjadi pendengar atau teman. Gue belum tahu gue mau manggil kalian semua itu teman atau teman saudara kayaknya, saudara berbagi gitu. Beda bapak lain ibu gitu. Karena banyak yang suka report atau suka DM, suka komen di Instagram gue, terutama banyak yang suka bertanya, banyak yang suka curhat. Lo ngapain sih pada curhat sama gue? Coy, gue juga punya masalah banyak banget dah. Gue tuh kalau gak ngebales lu ya yang nge-DM, gue tuh kayak aduh ya Allah gak enak. Cuman nih orang lagi ada masalah, kalau kita gak bantu susah. Ada kemarin Instagram yang gue lupa akun Instagramnya, gue lagi nggak bawa handphone gue mana ya. Pokoknya dia cowok dia nge-DM gue kalau dia bercerita dia sekarang punya pacar, tapi pacarnya itu tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang abusive. Karena waktu itu di episode sebelumnya kan obrolan Babi Bu ngomongin masalah pacar possessive abusive kan. Dia cerita, lu tahu nggak rasanya kalau gue tuh ada di posisi tuh cowok, kan rese ya. Lu bayangin lu lagi sama pacar lu, tapi pacar lu mikirin cowok lain kan tit gitu, pengen ngomongnya gitu kan ya. Aduh, gue ngomong panjang lebar ya, cuman ya masalah cinta klasik buat orang yang memang belum berumah tangga kan. Jadi kita kalau masalah cinta tuh ada step-stepnya. Ketika pacaran, stepnya apa aja. Terus ketika sudah berkeluarga, masalah percintaannya apa aja gitu. Tuh banyak kejadian begitu. Pula gue sama Bib kalau di rumah gitu ya, banyak kisah cinta yang kejadian gitu, yang ajaib-ajaib gitu. Ada juga gitu. Nanti mungkin akan gue ceritakan di buku gue yang insya Allah akhir tahun ini bisa di PO. Karena gue baru. Anyway, yang belum tahu, gue sedang menulis buku, jadi mohon doanya teman-teman. Bukan cerita sedikit ya, ini bukan keinginan gue untuk menulis. Jadi salah satu penerbit Gagas Media itu menawarkan gue untuk menulis sebuah buku yang gue diberikan kebebasan untuk menulis apapun. Mudah-mudahan sih Gagas Media nggak rugi ya.
Gue juga beban juga banyak. Gue beban gue di tahap ini lumayan banyak karena buku salah satunya gue masih sisa 4 bab lagi. Gue cerita aja, gue masih ada sisa 4 bab lagi yang masih dalam proses penulisan. Di waktu yang bersamaan Babi Bu juga jalan, di waktu yang bersamaan mengurus keluarga, mengurus istri, mengurus anak pun tetap berjalan, mengurus diri sendiri terutama juga berjalan. Jadi banyak yang sekarang sedang berjalan seirama, beriringan gitu, bersama-sama gitu. Konvoy kayak mau mudik gitu. Jadinya ya mohon doanya teman-teman, semoga lancar. Pun gue mendoakan semoga teman-teman sekarang sedang memiliki niat atau sedang menjalankan usaha mungkin, atau sedang ada lagi baikan sama pacarnya, semoga diberikan jalan keluar, amin. Tadi kita ngomongin Instagram, bagaimana gue bisa bebas berinteraksi. Nah, ngomongin Instagram ini memang menjadi hal yang berkesan buat gue, karena itu juga media gue untuk bercerita ke lu yang mendengarkan, lu yang menonton cerita Baba kali ini. Tanggal 18 Agustus 2020. 18 Agustus bukan ya? Bener kayaknya. 18 atau 13 ya? Gue lupa. Handphone gue mana sih? Aduh. Ya tolong ya. Mana handphone gue ya? Nah itu dia handphone gue. Gue sampai lupa. Oke, Arya in frame gak apa-apa. Kita bebas aja. Bebas aja lah show gua. Iya. Sombong, gak boleh sombong astagfirullah. Salah, bukan tanggal 18 Agustus. 18 Agustus tuh hari ulang tahun adik gua. Tanggal 13 Agustus gua ngeposting. Jadi buat lo yang nggak tahu posting apa gua, lu bisa cek di Instagram gua @esabons. Di situ gua nge-screen cap hasil WhatsAppan gue, isi WhatsApp gue dengan seorang teman yang alhamdulillah dia menjalankan sedekah yang waktu itu gue anjurkan ke dia. Sedap. Mudah-mudahan jadi pahala ya. Karena memang ngomongin sedekah tuh kadang kita di lingkungan ini, di society ini, sedap society. Di negara ini tuh kalau ngomongin hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke agama tuh bawaannya tuh antara jadi either lu jadi tukang ngejudge atau lu tukang yang emang orang yang gak mau pengen tahu karena lu gak pengen tuh agama sama urusan lain tuh bersentuhan. Bener gak kayak gitu? Gue ngerasanya gitu ya. Kalau lu ngerasanya beda ya gak apa-apa, tapi ini gue ngerasanya begitu yang gue rasain. Kita tuh sekalinya ngomongin nyentil masalah agama tuh bisa jadi yang bisa lu yang dialim-alimin, bisa yang lu dikafir-kafirin. Bisa yang lu dijudge, lu baru ngaji, lu baru sok pinter, sok tahu apa gitu-gitu. Bisa dicap sesat juga bisa gitu ya, macam-macam. Jadi makanya ada orang yang udah jangan bawa agama deh, karena agama tuh hal yang kalau di negara kita tuh sensitif. Mudah-mudahan podcast kali ini, di cerita Baba kali ini, gue nggak menyinggung hal-hal yang memang sensitif, walaupun gue sebenarnya deg-degan karena kita ngomonginnya tentang sedekah. Pasti. Karena di tanggal 13 Agustus itu postingan gue memang isinya tentang sedekah. Bagaimana yang tadi gue bilang, teman gue menjalankan sedekah besar yang dia lakukan untuk mungkin pertama kali dalam hidupnya. Hebat juga tuh orangnya. Dan gue pun jadinya merinding di sekolah gitu. Ketika gue pada saat itu gue memang gak sengaja, sebulan sesudah gue menganjurkan dia untuk sedekah, tepatnya di tanggal 13 Agustus itu pagi hari, gue memang nanyain kabar karena memang hubungan gue sama teman gue ini seperti kakak adik gitu. Kami pernah berada di dalam kantor yang sama, tapi untungnya kami tidak cinta lokasi karena memang saya sudah berkeluarga, dan memang ya gue menganggap dia adik aja karena umurnya mirip-mirip sama umur adik gue yang perempuan. Dia suka curhat tentang masalah apapun, karena memang ketika pekerjaan pun dia banyak yang gue ajarin gitu ya. Ini lu bikinnya harusnya begini ya, layaknya atasan ke timnya lah. Lalu setelah berpisah kami masih suka ngobrol gitu, jarak jauh, WhatsApp, telepon kadang, karena memang ya itu tadi, hubungan ini dekat kayak kakak adik. Jadinya dia sering curhat juga dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Kalau gue pengen sebutin, gue sebutin namanya. Dia perempuan. Dan screen cap itu memang isinya adalah bagaimana dia ngasih tahu ke gue kalau sedekah yang dia jalankan itu membuahkan hasil yang luar biasa buat hidupnya dia. Applause. Thank you. Karena gue adalah orang yang hidup, gue dan Bib adalah orang yang pasangan yang memang bergantung dengan sedekah. Gue harus bisa bilang itu. Gue harus seterbuka itu gue bilang. Kalau kami tidak melakukan sedekah, pasti ada yang kurang, pasti ada yang sulit kami raih. Itu. Dan pun dengan timnya Babi Bu pun gue anjurkan, kalaupun lu punya rezeki, sedekahlah. Gitu. Gue kayak bapak ngomong sama anak ya.
Nggak, gue kalau ngomongin sedekah kayak gitu Arya. Ya. Ini ada Arya di sini. Gue mau ngomong sama Arya sebentar, sini lu ya nih pakai mikrofon gue nih ya. Ini. Lu cerita ketika interview kerja pertama kali. Gue ngomongin apaan? Nih Arya walaupun gak in frame gak apa-apa ya. Jadi pertama kali diajak ngobrol alias interview, yang gak interview banget sama Baba. Itu Baba banyak banget cerita tentang gimana manfaat sedekah. Sedap. Gimana dengan bersedekah tuh banyak ngebantu Baba sama Bibu dalam kehidupannya. Gue kasih harpa-harpa dulu nih. Dan gimana juga Baba ngasih tahu ke temen-temennya, ke orang-orang terdekatnya gitu, tentang keajaiban dari sedekah ini. Luar biasa. Pokoknya gue kayak bapak ke anak ya kalau ngomong. Betul. Oke. Bisa dibilang juga Bapak kayak ini, kayak ustadz Pak. Waduh, berat banget. Ini muridnya. Wush, jangan sampai ustadz. Oke, terima kasih Arya. Kita kasih applause buat Arya. Terima kasih Arya. Waduh, luar biasa Arya nih. Ya lu udah tahu sendiri, maksudnya ini nggak dibuat-buat. Arya juga baru aja gue panggil. Jadi memang sedekah itu begitu amat sangat berkesan buat gue sama Bib, buat keluarga Babibu, karena memang kami berdua memang seperti yang kami sudah berkali-kali bilang, kami berdua hanya freelancer. Fokus kerjaan gue sekarang ya ini gitu. Fokus kerjaannya Bib yang MC segala macam. Gue ya nulis, sekarang nulis buku. Gue kan ada motor tuh lewat. Ngerjain ini di rumah. Jadinya amat sangat berpengaruh buat hidup kami gitu. Makanya gue pengen ketika hal itu positif buat gue, buat Bib, buat keluarga gue, buat semuanya lah. Jadinya gue berpikir alangkah lebih baik jika gue punya satu platform khusus di mana gue bisa bercerita tentang hal tersebut. Yang mudah-mudahan lu bisa ikutin. Buat yang muslim terutama ya. Yaitu cerita tentang teman gue itu, dia mendapatkan manfaat sedekah dari yang sudah dia lakukan. Gue gak tahu besarannya berapa, tapi yang jelas dia udah, karena saat itu sebelum Idul Adha, dia nanya ke gue, "Kak, boleh gak kalau gue kurban?" "Ya boleh banget," karena dia memang belum pernah kurban. Silahkan, malah itu bagus. Nah akhirnya banyak yang komen, gak banyak sih, ada mungkin 30, mau nyampe 30 aja. Ya adalah sekian banyak yang memang ada yang DM, ada yang komen, yang nanyain gimana sih baiknya sedekah. Wow, gimana ya caranya ya untuk bersedekah? Karena gue juga, mudah-mudahan gue tidak salah ya menjabarkan hal ini. Karena ini gue cerita berdasarkan pengalaman hidup gue dan hidup Bib juga yang sudah menjalani ini. Yang pertama memang, ini yang gue jelasin ke temen gue ya. Oh, kalau yang pertama harus yang gini. Yang pertama, sedap. Harus ada traps. Ada di sebelah sana drummernya. Yang pertama, waktu itu gue bilang ke teman gue ini, stop melakukan dosa. Dosanya dosa seperti apa? Dosa yang besar maupun dosa kecil. Dosa yang kita sadari tapi kita tetap lakukan, dan dosa yang kita tidak sadari dan kita lakukan. Ada dua. Nah, dosa yang kita sadari namun kita tetap lakukan, pada saat itu gue ngomong sama dia, ini agak sensitif. Stop having sex. Gimana? Frontal sekali Anda. Anda mau dicekal? Tidak. Karena memang gue harus ngomong lantang seperti itu karena gue yakin ketika kita melakukan sedekah tapi kita tetap melakukan dosa gitu ya, tetap melakukan kesalahan yang udah kita tahu itu dilarang gitu ya sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, Sang Pencipta, Sang Halik, kita tetap sadar dan kita lakukan, ya salah banget nggak sih gitu. Tapi ketika hidup lu susah, lu nggak nyadar kalau lu sudah melakukan kesalahan gitu. Kayak lu dihukum sama bos lu karena lu melakukan kesalahan, tapi lu nggak sadar gitu. Tapi lu tetap menuntut hak lu sebagai seorang karyawan. Gila ya, karyawan macam apa itu? Saya pecat Anda. Bos kali ah. Kayak gitu jadinya. Dan gue pun mendengar, waktu itu gue sempat nonton ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Buat yang non muslim silakan cari tahu ya, karena nggak ada salahnya juga kok mencari tahu tentang pemuka-pemuka agama lain. Bagus kok, kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya nggak. Tapi karena gue muslim ya, patokan gue kan ke Ustadz.
gitu. Ada omongan beliau yang membuat gue ketika kita berharap sesuatu kepada Allah, itu tuh kita doa kan, kita berharap kan, kita minta. Ketika Allah mau balas itu tuh kayak ibarat teko yang ada airnya dan ada cangkir gitu. Ketika lu bantuan itu datang, pengen datang, tapi lu melakukan dosa. Nah dosa itu ibarat tutup si cangkir gitu. Jadi ketika dituang bleberan. Terus udah bleberan gak ada kanebo lagi yang buat ngelap gitu kan. Gak ada. Gimana gitu. Kanebonya kering lagi. Kaku lagi tuh kan, kanebo kering yang kuning tuh kaku. Kayak gitu. Wah. Ada azan. Nih lo kedengeran gak ada azan? Ini azan maghrib coy. Alhamdulillah rumah gue dinaungi oleh begitu banyak azan. Oke, kita break sejenak ya. Tetap di Cerita Baba. Abis azan kita balik lagi. Oke, azan maghribnya sudah selesai. Gue mau buru-buru ngomong ini supaya kita bisa langsung yang mau sholat maghrib. Pokoknya azan maghrib sudah selesai lah ya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Padahal podcastnya didengerin azhur. Ya pokoknya belum sholat dah. Gitu. Gue sampai di mana gue tadi ngomong? Sampai di having sex. Ya gue harus frontal demikian karena munafik lu munafik. Tidak, bukan munafik. Gue pernah mengalami yang gue ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman gue. Jadi ketika gue bilang stop itu sudah berarti gue sudah pernah melakukan dan itu salah. Paham kan maksudnya? Jadi jangan kita kecemplung bareng nih coy. Ibarat lu main Takeshi Castle, tau gak lu Takeshi Castle? Anak zaman sekarang tahu gak ya Takeshi Castle? Lu cari deh di YouTube, mudah-mudahan ada yang upload. Ketika lu nyemplung ke sumur setan, jangan peserta berikutnya ikut nyemplung di sumur yang sama gitu. Jadi lu udah harus belajar gitu dari kejadian atau dari cerita orang, dari cerita gue gitu, dari pengalaman gue. Udah nggak bisa, jangan gitu. Semu. Kalau lu punya keinginan besar, lu punya masalah besar yang pengen segera keluar, lu pengen segera nggak lari ya, segera selesai masalah lu, terus keinginan lu segera tercapai, lu nggak bisa kayak gitu, beneran deh. Duh, itu ya. Kenapa ini penting menurut gue? Karena gue sebagai sesama muslim ngingetin, itu kan salah satu dosa besar ya. Jauhi yang namanya dosa-dosa besar ataupun dosa kecil yang lu tahu itu salah tapi juga lu masih lakukan. Itu tadi misalnya, itu tadi yang gue udah bilang. Misalnya terus juga yang muslim, gue patokannya muslim ya, karena yang agama lain kan gue nggak tahu nih dosanya apaan aja, tapi kurang lebih sama lah ya. Riba misalnya, nah tuh gue juga berusaha lagi mengurangi. Nah yang gitu-gitu tuh kalau memang ilmu belum sampai ke lu, nah sekarang udah sampai nih. Jadi yang mendengarkan podcast ini ataupun yang menonton, kalau ilmu itu sudah sampai, yuk jalanin. Oke? Karena gak berhasil, gue sudah mencobanya dan itu gak berhasil. Ketika lu tetap sedekah tapi dosa lu masih lu lakukan, itu gak akan berhasil. Percaya sama gue. Terus habis itu berikutnya adalah ibadah lah gitu, sholat. Buat yang agama lain misalnya apa? Ke gereja. Misalnya apa lagi? Misalnya ya gue gak tahu lah ya agama lain gitu. Misalnya ada agama baru lagi gitu, makin banyak kan, makin aneh sekarang zaman sekarangnya agama tuh makin kayak nama agama tuh jadi kayak nggak ada harganya gitu. Tiba-tiba ada yang nyembah kendi, tiba-tiba ada yang nyembah toren, tiba-tiba ada yang nyembah trotoar gitu. Trotoarnya digali dia sedih gitu, dia bikin aksi di Monas. Dan ini memang harus dilakukan ketika lu menjalankan, lu mendapatkan apa ya, ibarat lu bekerja di sebuah kantor. Lagi-lagi cerita, jika lu adalah seorang karyawan gitu, lu kerja di sebuah kantor, lu menuntut hak lu diakomodir oleh atasan, oleh perusahaan gitu. Lu meminta sesuatu tapi dari sisi kewajiban lu lalai, dari sisi kewajiban lu nggak lu lakuin, ya susah coy gitu loh. Lu nggak bisa nuntut hak duluan ketika kewajiban lu belum lakukan, nggak bisa. Itu nggak ada hukumnya lu menuntut hak tapi lu belum menjalankan kewajiban. Apa itu? Manusia macam apa anda? Manusia macam apa? Nah gue kasih drum juga biar slow gitu, nggak bisa. Jadi memang kita harus menjalankan dulu kewajiban kita. Apakah gue tipe orang yang sholat 5 waktu selalu? Belum, jujur belum. Gue pun sama seperti kalian. Kita tuh gak berbeda jauh tau. Gue pun masih banyak yang bolong-bolong. Tapi setidaknya ketika gue tahu hati gue memanggil gue untuk sholat di waktu yang memang sudah waktunya, ya udah sholat gitu. Jangan gak sholat gitu. Karena kalau lu gak sholat jadinya nyesel ntar. Dan ada aja kejadian yang wah harusnya gue sholat sih tadi gitu loh.
Paham kan nih yang sesama muslim, paham kan ada momen-momen kita kayak gitu tuh. Lu melakukan sesuatu terus lu ngelalain tanggung jawab lu, kewajiban lu. Pasti ada apesnya, pasti ada kurang-kurangnya. Dan mungkin aja itu yang terjadi ke gue ketika take podcast ini sudah jalan ke 4 atau 5 kalinya. Padahal tadi udah sholat, udah mungkin doa kurang kali, belum banyak istighfar. Nah, kewajiban itu penting lo lakukan, dan ini pun yang gue sampein ke temen gue untuk dilakukan. Mudah-mudahan dia ngejalanin ya. Dibilang berat nih Kak segala macam. Iya, gue nggak minta lu untuk langsung besokannya full 5 waktu misalnya. Enggak. Misalnya lu tahu diri lu butuh proses untuk belajar, bukan karena lu malas-malasan ya. Kan beda tuh. Kalau memang lu pengen ya udah gitu. Emang hati lu tergerak, jalanin. Kaki lu, langkah lu sudah tergerak, jalanin. Jangan lu tahan-tahan. Kadang kita suka gitu. Aduh 5 menit lagi lah. Aduh 5 menit lagi nih. 10 menit lagi kali ya main handphone, ganti waktu sholat, selesai lo. Jangan. Gue makin terdengar seperti bapak-bapak yang sedang menasehati anaknya untuk sholat nih. Ya mau gimana ya, karena ya gue berbagi apa yang memang gue jalani sih dalam hidup. Mudah-mudahan aja gue nggak terdengar so alim ya, karena buat teman-teman gue yang tahu gue kayak gimana pasti ya gue nggak ada alim-alimnya gitu. Cuman berusaha untuk jadi manusia yang lebih baik gitu aja. Nah itu sholat. Berikutnya core-nya adalah yang ketiga, yaitu adalah sedekahnya. Nah sedekah ini adalah kunci dari, menurut gue ya, sekali lagi ini menurut gue. Kuncinya di sini. Gue sudah melakukan ibadah lain tapi gue nggak sedekah ketika duit lagi susah. Agak susah juga coy. Agak susah, nggak tahu. Mau doa gue mungkin susah dijabah atau gimana. Ya nggak tahu lah. Itu udah urusannya Sang Halik gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Udah urusannya, dia tuh hak prerogatif. Tapi ketika gue sambil pakai sedekah, kok lancar ya? Gitu. Kok ada jawabannya ya? Kok di saat gue susah, gue ngerasa ya Allah tolong kasih jalan, terus sedekah dimudahkan nih jalannya. Kayak gini yang sekarang gue lakukan dengan segala obrolan Mbak Bibu lakukan sejauh ini. Alhamdulillah, bukannya kami nyombong, gue dan Anka mulai dari nol. Lu lihat deh video obrolan Mbak Bibu nih yang Spotify yang mendengarkan, lu lihat deh di YouTube atau di situ juga bisa. Podcast pertamanya obrolan Mbak Bibu tuh ada suara air berisik dari kolam koi bapak mertua, modal kamera doang satu. Ya lu lihat lah, berisik banget, tengah malam ngeteknya. Gitu, kami benar-benar memulai dari nol, dan kami merasa kalau kami nggak sedekah, kami belum ada di progres sampai di titik ini. Dan memang ini belum finish line-nya. Gue ngerasa ini belum finish line-nya, dan ini masih akan terus berjalan insya Allah, bismillah. Dan itu tadi, kalau dengan sedekah itu bisa lebih cepat kita achieve goals kita gitu, segala keinginan kita, kenapa enggak gitu. Dan kenapa enggak kalau enggak gue bagiin ke teman-teman semua. Luar biasa. Ada orang ngomong applause buat diri sendiri. Ya gimana, gue sama Arya cuma berdua di studio. Sedekahnya berapa banyak sih bang, Kak? Gue waktu itu menganjurkan ke teman gue adalah setengahnya, karena masalahnya dia berat kan. Ya kondisi di kantornya gak ideal, gajinya mau di-cut setengah, job listnya di double, terus juga dia gak bisa ketemu orang tuanya karena kondisi pandemi, adiknya sakit, baru putus, berarti sudah pasti dia gak jadi nikah dengan si pacarnya gitu loh. Mudah-mudahan aja kalau emang jodoh ya balik lagi gitu ya. Kondisi-kondisi yang kayak gitu-gitulah. Jadinya gue berpikir, wah lu masalah lu berat banget, dan kalau mau cepat keluarnya, gue pernah kok ngalamin yang kayak gini juga. Nggak sama sih, tapi kayaknya berat dan pusingnya, pundak pegelnya tuh sama, tau nggak? Kayak udah pakai koyo gitu, tapi masih pegel lah, ngerti kan gitu? Lu udah pegel tuh, tapi masih pakai koyo, besokannya udah masih pegel lagi. Nah itu kayak gitu rasanya. Jadinya susah gitu untuk segera release the pain. Nah gue menganjurkan itu. Tapi memang untuk mensedekahkan setengah dari tabungan lu memang adalah hal yang berat, gue akuin. Gue pun sama, gue berapa kali seperti yang gue dan Bib sudah ceritakan di Keajaiban Sedekah, podcast obrolan Mbak Bibu tahun yang lalu, yang gue mengalami 3 keajaiban bisa menikah dengan budget yang luar biasa waktu itu. Terus juga ya bukannya sombong ya, budget luar biasa menurut versi kami gitu. Versi yang lain mungkin versi rich Surabaya mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Tapi gue waktu itu ya bukan dari orang kaya coy gitu kan. Terus bisa ada Kion, waktu itu pengen segera punya anak, terus bisa beli rumah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang gue nggak bisa jabarin satu persatu karena memang ya udah gitu, emang gue bergantungnya sama sedekah. Gue menjadi agen untuk mempromosikan sedekah gitu. Berat sih, tapi ya itu yang harus lakukan. Kalau misalnya memang berat,
gue menyarankan memang perlunya exercise, perlunya latihan dulu nih, lo latihan dulu. Mulai dari 10%-nya dulu deh. Ada pertanyaan, kenapa nggak 2,5%-nya? 2,5% itu sepengetahuan gue adalah untuk zakat. Bukan untuk sedekah, bukan untuk infak ya. Jadi kalau sedekah atau infak itu bebas, tapi kalau lo mau mulai biar lebih ada hentakan atau sentilan, atau kalau orangnya sudah bersedekah tuh dia tahu ketika rezeki itu datang, dia bisa ngerasain kalau ini kayaknya jawaban dari sedekah yang gue lakuin deh. Gitu. Mudah-mudahan yang pun pernah mengalami silakan komen di Instagram gue atau di YouTube channelnya Obrolan Babi Bu ya. Karena gue sering merasakan itu gue. Ini pasti gara-gara sedekah. Ini pasti gara-gara doa ibu gue. Gitu. Nah, doa ibu gue itu adalah poin yang keempat. Jadi ketika poin yang keempat harus poin yang keempat, doa ibu, doa orang tua itu penting. Banyak di antara kita sekarang yang umurnya sudah 25 ke atas, mungkin karena sudah ngerasa dewasa, hidupnya sudah mandiri, enggan untuk cerita tentang keluh kesahnya ke orang tua, cerita tentang permasalahannya ke ibunya. Bukan dengan karena ingin bikin orang tua kepikiran, memang niatnya baik supaya orang tua nggak kepikiran. Tapi ada momen-momen kan ada hal-hal yang lu bisa ceritain kayak gue. Ada satu momen gue gue mengalami peristiwa yang nggak enak lah waktu itu di kantor gue. Kondisi yang membuat gue harus cabut dari kantor gue yang lama. Karena gue ngerasa tertekan, di situ ditekan, lebih tepatnya. Gue telepon sambil nangis ke nyokap. Gue bilang, Esa mau resign mah. Nyokap gue bilang, ya udah, kalau memang itu yang terbaik, kamu resign, mama akan doakan kamu dapat yang terbaik. Itu luar biasa. Itu luar biasa, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat. Itu luar biasa. Doa ibu itu segitu powerfulnya. Makanya buat lu yang masih ada orang tua, masih ada ibu, jangan dibentak gitu. Ibu kita minta apa turutin. Coy, ibu gue Aries. Ini kita ngomongin zodiak ya, Aries. Anka, Bib, Aries. Lahirnya beda sehari. Nyokap gue tanggal 23 Maret, Anka lahirnya 24 Maret. Ngepushnya ya Allah sama. Tapi kita sebagai anak iyain. Maunya apa iyain. Karena cuman itu. Kalau menurut gue yakin doa nyokap itu adalah kunci. Selain sedekah, itu adalah kunci utama. Doa itu gampang dikabulin. Jadi kalau misalnya lu, baik yang muslim maupun yang non muslim, ketika lu masih punya orang tua, berbakti deh. Beneran. Jangan ngelawan gitu. Pun kalau ntar waktunya telat, udah terlambat gitu, misalnya orang tua lu keburu dipanggil atau elunya yang keburu dipanggil, nyesel coy, beneran. Nyesel. Kita tahu kan kasus kematian di 2020 ini luar biasa amat sangat. Banyak banget yang meninggal gitu. Chadwick Boseman kemarin meninggal. Gue baru tahu kalau doi kanker ya kan. Kayak gitu-gitu. Jadi udah gak mandang bulu, tau gak lo? Udah gak mandang bulu yang terkenal, yang selebriti, yang lagi tinggi-tingginya pun namanya ajal ya ajal dipanggil. Jadi berbaktilah. Berbaktinya seperti apa ya? Bikin senang. Nah, ketika lu sudah bikin senang orang tua lu, ibu lu, kan otomatis lu bisa minta doa dong. Enggak, emak lu udah seneng coy. Kecuali kalau ketika nih tolong mama nih beli kol di pasar. Nggak ilah beli kol lagi. Udah ngedumel lah, itu susah. Udah, jalanin aja. Habis itu lu minta doa, insya Allah lancar deh ke depannya. Nah, poin-poin itu tadi, keempat poin itu tadi yang biasanya gua jalanin, yang biasanya Bib juga jalanin. Kami rutin lakukan itu dan itu sudah terjawab di Instagram yang gue posting waktu itu di tanggal 13 Agustus. Ini buat yang sedang mendengarkan atau menonton, yang malas mungkin ngelihat di Instagram gue tanggal 13 Agustus mungkin nyarinya jauh. Gue nanya ke teman gue ini, by the way gimana sedekah yang lu jalanin? Terus dia ketawa panjang. Hahaha. Nggak, itu kuntilanak. Dia ketawa panjang. Alhamdulillah, ya mana hilang. Aduh ya, hilang lagi. Kak, alhamdulillah kemarin last day gue balik lagi ke agency. Jadi dari kantor dia lama yang gue bilang tadi, disuruh double job segala macam. Itu adalah H-7 last day-nya dia. Terus dia interview di tempatnya yang sekarang. Besoknya langsung keterima. Di tanggal 13 Agustus, kondisi lagi new normal, bukan non new normal bahkan, masih pandemi, PSBB. Orang nyari kerja susah, dia keterima. Orang banyak di PHK, dia keterima. Alhamdulillah gue bilang. Doain ya, semoga betah dan kali ini baik buat gue. Terus gue nanya, tentunya ya, lingkungan dan gaji gimana? Penting. Lingkungan belum tahu karena emang belum masuk. Jadi kemarin baru interview baru ingat. Oh iya juga ya, gue baru sadar. Gue pikir interviewnya masih one on one. Cuma karena di sana ada temen gue dan dia betah, mudah-mudahan menyenangkan ya. I see, gue jawab.
Terus dia jawab lagi, gaji alhamdulillah naik juga kak. Alhamdulillah diterima kerja gajinya naik. Nah terus Ku bilang Allah akan memberi rezeki dari pintu yang gak diduga-duga. Bener, thank you banget ya Kak Esa. Dan lucunya lagi, tiket pesawat gua ke NTT setelah 6 bulan akhirnya ke refund. Yang mana itu tadinya gak bisa balik. Karena sekarang semuanya dibalikin voucher refund. Dalam bentuk voucher berarti di refundnya. Tapi gue sempat gak mau kan, akhirnya dibalikin cash money dong kemarin. Dibalikin cash karena memang dia lagi butuh duit cash. Mungkin itu yang terbaik buat dia daripada voucher refund. Belum bisa dipakai ya kan. Dia bilang thank you banget ya Kak Esa. Terus gue jawab, terima kasihnya ke Allah aja. Karena memang bukan tugas gue itu. Jadinya udah urusannya Allah. Begitulah kira-kira cerita sedekah yang di episode perdana cerita Baba kali ini gue sampein. Mudah-mudahan buat lo yang mendengarkan ataupun lo yang nonton bisa mendapatkan manfaat dari apa yang gue sudah ceritakan. Lagi dan lagi, ini bukan ria, ini bukan pamer dari gue. Kok lama-lama mikrofonnya turun ya? Gue baru sadar mikrofonnya lama-lama turun. Ini bukan ria, bukan pamer, tapi gue hanya cerita berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup gue. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar dari pengalaman gue, dari pengalaman teman gue tadi yang sudah gue ceritakan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan sedap ke dalam hidup kita. Oke, akhir kata gue minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan atau sikap ataupun yang gak enak-enak dari gua. Fisik, kalau fisik gak bisa diubah, emang udah begitu. Mohon dibukakan pintu maaf. Kita akan bertemu di podcast obrolan Babi Bu lainnya atau di cerita Bibu nanti. Abis dari cerita Baba akan ada cerita Bibu, baru abis itu ada episode podcast obrolan Babi Bu berikutnya. Oke, Baba pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tepoknya kecil-kecil banget ya, yang gede dong kayak gini. Ini baru mantap. Selesai.